Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurresi Cayani. Saya berasal dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu. Saya di sini akan mempresentasikan esai yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Kepemimpinan di Masa Pandemi, yakni dalam hal ini adalah masalah di pimpinan cabang IPPNU Pringsewu. Berdasarkan paparan McKinsey & Company dalam praktik organisasi, ada beberapa poin yang menjelaskan strategi dan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pemimpin dalam masa pandemi ini. Yang pertama, pembentukan satuan tugas. Satuan tugas di sini adalah untuk menggerakkan dan menjaga stabilitas organisasi sehingga dapat tetap terlaksana, dapat berjalan di tengah pandemi ini, di mana pimpinan itu bergerak secara struktural, secara top down, sehingga ketika satuan tugas itu atau satgas itu digerakkan, maka dapat membantu untuk penanganan agar terlaksananya program-program kerja organisasi. Nah, yang kedua adalah memperkuat karakter pemimpin dalam masa krisis. Nah, manfaat atas sikap deliberate calm and bounded optimism. Jadi pemimpin itu harus memiliki sikap optimis. Apabila tidak memiliki sifat optimis, maka dikhawatirkan akan menyebabkan organisasi di bawahnya atau jajaran di bawahnya mengalami kerentanan akan masalah-masalah akibat pandemi ini. Nah, deliberate calm ini yang dimaksud adalah ketenangan. Ketenangan ini pemimpin perlu melakukan penenangan agar dapat tetap berpikir jernih di tengah situasi pandemi ini. Banyak dari kita bahwa pandemi ini menyebabkan lumpuhnya kegiatan organisasi, maka perlunya sifat jernih, pikiran jernih dan tenang itu sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Kita perlu berhenti sejenak untuk memulai dan mengantisipasi lalu bertindak. Nah, pandemi ini adalah suatu peristiwa yang pertama kali kita alami. Nah, dalam hal ini ada dua perilaku kognitif yang dapat membantu para pemimpin saat mereka menilai dan mengantisipasi krisis. Yang pertama adalah updating, yang kedua adalah dopting. Updating ini adalah updating mengenai kondisi-kondisi sekitar sehingga tidak sembarangan dalam mengambil langkah. Kita bisa mengenali lingkungan dan bagaimana kita bersikap. Selanjutnya yaitu dopting. Dopting yaitu adalah keraguan yang kita miliki ketika akan melakukan sesuatu. Kita perlu adanya saran dan nasihat dari rekan-rekan kita dan jajaran-jajaran lainnya sehingga resiko-resiko dapat kita minimalisir. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan empati. Empati ini menghadapi tragedi kemanusiaan sebagai prioritas utama. Sebagai seorang pemimpin yang menjunjung tinggi kemanusiaan, maka kita perlu memperhatikan anggota kita, terutama diri pemimpin sendiri, karena apabila kita tidak memiliki empati, kita juga Yang keempat yaitu menunjukkan empati. Menghadapi tragedi kemanusiaan sebagai prioritas utama. Kita tidak bisa tetap menjalankan suatu kegiatan di tengah pandemi ini karena hal tersebut dapat membahayakan jiwa-jiwa anggota dan jajaran lainnya, terutama diri kita sendiri. Sebelum kita mementingkan orang lain, maka kita terlebih dahulu memikirkan kesehatan diri pemimpin itu sendiri. Nah, ketika stres dan lelah itu ketidakpastian meningkat selama krisis, para pemimpin mungkin merasakan bahwa kemampuan mereka menurun dalam proses informasi, berpikir secara jernih, dan menilai dengan baik. Terus yang terakhir adalah berkomunikasi secara efektif.
mempertahankan transparansi dan memberikan pemberitahuan rutin. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai komunikasi. Sebagai seorang pemimpin perlunya komunikasi kepada jajaran lainnya dan agar tidak terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi di sini akan mempengaruhi kinerja organisasi pada periode sampai periode akhir dan periode selanjutnya. Nah, yang terakhir itu penerapannya pada PCI PPNU Pringsewu. Dalam studi kasus ini adalah PCI PPNU Pringsewu sudah menerapkan berbagai langkah-langkah dan upaya untuk meminimalisir keadaan di tengah krisis pandemi ini. Sikap kepemimpinan sudah dilaksanakan oleh pimpinan cabang, yaitu kemarin sudah melaksanakan webinar walaupun dalam webinar secara online, yaitu untuk memperkenalkan kepada anggota secara luas mengenai bahaya pandemi ini. Selanjutnya yaitu menerapkan protokol kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Selain itu, kepemimpinan PCI PPNU Pringsewu juga mengalami stuck atau keraguan. Di situ PCI PPNU melakukan updating dan adapting gitu. Nah, selanjutnya PCI PPNU juga sudah melakukan empati terhadap anggotanya, yaitu dengan menunda berbagai kegiatan yang harus terlaksana pada tahun ini. Baik, terima kasih. Demikian adalah paparan dari presentasi makalah saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk lakut ini. Yang pertama adalah bagaimana apa yang pemimpin sebagai seorang aktivis, apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi krisis kader. Apabila terdapat peristiwa atau krisis, kita mengalami krisis kader, yang perlu kita lakukan adalah melakukan upgrading. Upgrading dalam hal ini adalah menghubungi kembali kader-kader yang pernah aktif dan sekarang tidak aktif misalnya karena adanya krisis. Nah, sejak dari itu kita perlu adanya bottom up. Jadi kita cross check dari mana sih gitu. Lalu selain itu kita perlu analisis SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunity and threat. Dari SWOT tersebut kita dapat menilai apa saja kekurangan dan kelebihan kita yang selanjutnya yang akan kita susun untuk mencari kader-kader terbaik. Pertanyaan kedua adalah peran besar seorang pemimpin di masa pandemi. Menurut saya, peran besar seorang pemimpin di masa pandemi adalah menjalankan segala kewajiban organisasi yang telah disusun di awal dengan cara-cara lain, sehingga tetap terlaksana berbagai program kerja yang telah direncanakan. Lalu, sebagai seorang pemimpin, kita juga harus terbuka dalam informasi sehingga dapat menerima perkembangan zaman, dan kita harus selalu belajar dan menerima berbagai macam kebiasaan baru yang ada di tengah pandemi ini agar kita tetap bertahan. Nah, selanjutnya menurut saya peran seorang pemimpin itu kita perlu meyakinkan kepada anggota-anggota kita agar tetap bertahan dan dapat meyakinkan mereka bahwa kita dapat melalui semua ini, dan kita perlu juga melakukan berbagai kemungkinan seperti yang saya bicarakan di poin pertama. Kita perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru, seperti kita harus mengadopsi berbagai teknologi seperti Zoom, Google Meeting, ataupun WA, web mungkin. Selain adaptasi kebiasaan baru atau adaptasi teknologi baru tersebut, peran pemimpin di tengah pandemi ini adalah perlu pembekalan kepada anggota agar dapat memiliki bakat baru dan memiliki kemampuan baru, keterampilan baru, seperti contohnya memberikan pelatihan kerajinan tangan agar
dapat menambah penghasilan bagi kader-kadernya. Hal tersebut juga bisa menstabilkan perekonomian di tengah pandemi krisis. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.